Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Ahmad al-Badawi radhiyallahu an berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, benar dan jujur, bersih hati, menepati janji, menanggung tugas dan derita, menjaga kewajiban. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi waliullah? Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tanda-tandanya. Yang pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman keyakinannya kepada Allah. Yang kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Yang ketiga, berpegang teguh pada sunnatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berwudu, yakni bila berhadas segera membaharui wudunya. Yang kelima, rela menerima hukum qada Allah dalam suka ataupun duga. Yakni yang keenam, yakni terhadap semua janji Allah. Putus harapan dari semua apa yang di tangan Allah atau manusia. Yang kedelapan, tabah, sabar, menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Rajin mentaati perintah Allah. Yang 10, kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Yang 11, tawadu, merendah diri terhadap yang lebih tua atau yang lebih muda. Yang 12, menyadari selalu bahwa setan itu musuh yang utama, sedang sarang setan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwan. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu. Al-Quran Fatir 6. Kemudian Ahmad al-Badawi melanjutkan nasihatnya, hai Abdul Al, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merusak amal salih. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu pokok bibit sumber segala dosa atau kejahatan. Sedang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu menolong membantu orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik. Quran Surat An-Nahl 128. Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi SAW melarang jangan cinta dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya. Kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Hai Abdul Al, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang gharib, rantauan. Semoga dengan begitu Anda diterima oleh Allah, dan perbanyaklah zikir. Jangan sampai termasuk golongan orang yang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahwa 1 rakaat di waktu malam lebih baik dari 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek bala musibah yang menimpa seseorang. Dan janganlah berkata ghibah atau namimah, menyebut kejelekan orang atau mengadu domba antara seorang dengan yang lain. Dan jangan membalas mengganggu pada orang yang mengganggumu, dan maafkanlah orang yang aniaya padamu, dan berilah pada orang yang bakhil padamu, dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu.
Dan sebaik-baik manusia akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tidak sabar tidak berguna ilmunya. Siapa yang tidak loman dermawan tidak mendapat keuntungan dan kekayaannya. Siapa yang tidak sayang sesama manusia tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat, dan siapa yang tidak bertakwa tidak berharga di sisi Allah, dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat di sorga. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir, khusyuk, dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkanlah dirimu pada Allah dan relakan hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan kalahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin.